Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Vina Syafati dari Prodi S1 Kebidanan NIM 200700047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu prinsip kebidanan dalam melakukan pertolongan kegawat daruratan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai AKI dan AKB serta penyebabnya, dan juga saya akan menjelaskan mengenai peran bidan. Bagaimana sih peran bidan itu dalam menurunkan tingkat AKI dan AKB di Indonesia. Berikut untuk penjelasannya. Baik, jadi sebelum saya menjelaskan mengenai prinsip penanganan kegawat daruratan, di sini kita harus mengetahui apa itu sih kegawat daruratan itu. Nah, jadi teman-teman, untuk kegawat daruratan sendiri dalam kebidanan adalah suatu keadaan kegawat daruratan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Nah, kasus kegawat daruratan obstetrik apabila tidak segera ditangani itu akan berakibat kematian pada ibu maupun janinnya. Jadi sangat berbahaya apabila tidak segera dilakukan pertolongan. Nah, itu dia mengenai kegawat daruratan. Lalu di sini kita akan menjelaskan prinsip penanganan dalam kasus kegawat daruratan sendiri. Nah, dalam sebuah kasus kebidanan adalah yang pertama yaitu kita menentukan titik permasalahan pada kegawat daruratan tersebut untuk menentukan diagnosa yang pertama. Nah, setelah ditentukan diagnosa pertama itu, tindakan yang kita lakukan, kita harus melakukan pertolongan sesegera mungkin. Harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan tenang, serta tidak panik walaupun keadaan di sekitar mungkin panik ya karena melihat kegawat daruratan yang terjadi pada ibu maupun bayinya. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai AKI dan AKB di Indonesia, yaitu atau yang biasa diketahui orang-orang mengenai angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta penyebabnya di Indonesia. Nah, di Indonesia ini masih sangatlah tergolongkan tinggi, sedangkan AKI dan AKB di Indonesia ini mengalami penurunan yang sangat lambat. Nah, penyebab terjadinya AKI sendiri di Indonesia ini biasanya terjadi karena preeklamsia, eklamsia, infeksi, perdarahan, dan abortus. Lalu untuk penyebab terjadinya AKB sendiri biasanya dikarenakan bayi mengalami berat badan lahir rendah atau BBLR, afiksia atau sumbatan jalan nafas saat lahir sehingga menyebabkan kekurangan oksigen. Lalu ada juga pneumonia atau radang paru-paru dan infeksi. Lalu untuk penjelasan yang terakhir yaitu di sini mengenai bagaimana peran kita sebagai bidan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Di sini kita sebagai bidan harus memberikan pelayanan yang sudah sesuai dengan pedoman yang kita miliki, lalu memberikan pelayanan yang berkesinambungan, berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan, konseling, promosi kesehatan, serta memonitoring keadaan ibu dari saat ibu hamil, ibu bersalin, serta ibu nifas. Dan kita juga harus melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi ketika baru lahir sesuai dengan pedoman yang sudah kita miliki. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.